dahulu di ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dapat Nuram Panganjali Swastiastu. Baik, di sini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Baik, untuk yang pertama Agus hadir. Hadir Ibu. Habis itu Wahyu, Hadir Ibu. Yuka, Hadir Bu. Lasti, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Sajul, Hadir. Suka. Hadir. Ya, jadi semua hadir ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi fotosintesis. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3. Jadi yang pertama itu tentang fotosintesis, kemudian yang kedua ada tentang apa itu cuaca ekstrim, dan yang terakhir ada tentang hubungan antara cuaca ekstrim dengan laju fotosintesis. Jadi banyak sekali sekarang cuaca yang tidak menentu ya, jadi pancaroba seperti itu. Kemudian sebelum kita memahami materi berikutnya, langkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu fotosintesis. Jadi poin inti dari video itu di mana fotosintesis itu yang kita kenal sebelumnya, yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jadi reaksi kimia yang terjadi pada saat proses fotosintesis itu akan melibatkan karbon dioksida dan juga air. Nah, di mana karbon dioksida dan juga air ini dapat menjadi bahan dasar untuk pembentukan glukosa dan juga air. Di mana dalam prosesnya itu terbagi menjadi 2, ada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, pada reaksi kimia ini CO2 itu pada reaksi gelap akan membentuk molekul glukosa, sedangkan untuk reaksi terang itu molekul air itu akan membentuk oksigen, di mana pada reaksi ini itu memerlukan sinar matahari. Nah, pada saat proses fotosintesis, organ-organ yang berperan atau jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis itu utamanya itu adalah jaringan mesofil. Jadi di sini pada alat peraga ini sudah jelas terlihat bahwa jaringan mesofil itu terdiri dari 2, yaitu ada jaringan palisade dan juga jaringan bunga karang. Jadi umumnya proses fotosintesis itu berlangsung di bagian jaringan ini karena jaringan ini memiliki banyak kloroplas. Jadi fotosintesis itu terjadi di kloroplas seperti itu. Kemudian dari video tersebut
bagi kehidupan kita. Ada yang bisa jawab? Ya, Agus, apa jawabannya? Biar kita bisa bernafas, Bu. Untuk yang lain ada jawaban lagi? Ya, gimana? Untuk pembentukan oksigen. Oh, pembentukan oksigen. Ya, benar sekali ya jawaban dari Agus dan juga Nurul. Nah, pada saat proses fotosintesis dari video itu, apa yang kalian pikirkan? Nah, pada saat proses fotosintesis itu sebenarnya apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, Suka. Sedikit saja, Ibu. Jadi dari video yang ditayangkan itu terjadi proses pembentukan karbohidrat. Ya, benar sekali ya, terjadi proses pembentukan karbohidrat. Tadi juga dibilang menghasilkan oksigen ya, oksigen itu salah satunya juga itu terjadi pada reaksi terang fotosintesis. Nah, kemudian pernah nggak kalian berpikir kalau fotosintesis itu mengalami hambatan, kemungkinan apa yang terjadi, baik itu di tumbuhan ataupun berdampak pada kalian sendiri? Ya, Rasti, silahkan jawab. Mungkin untuk tumbuhannya jadi menjadi kurang nutrisi. Ya, benar sekali, kekurangan nutrisi juga. Mungkin ada pendapat yang lain? Ya, Gus, silakan. Kita sebagai manusia mungkin jadi kekurangan oksigen. Oh ya, benar ya semua jawabannya. Jadi tentunya bahan makanan kita, kemudian oksigen yang kita hirup itu berasal dari tumbuhan. Kalau tumbuhan itu mengalami hambatan dalam proses fotosintesisnya, entah itu kekurangan air ataupun cahaya matahari yang melebihi kapasitas sehingga menyebabkan stomata daun itu tertutup juga akan menghambat prosesnya, sehingga kemungkinan tumbuhan tersebut bisa mati, bahkan umumnya juga terjadi sering layu. Nah, kemudian kita akan menyimak bagaimana kaitan antara fotosintesis dan juga cuaca ekstrim. Sebelum itu kita harus mengetahui sebagai generasi muda, hendaknya kita itu menjaga lingkungan agar tetap lestari, di mana kelestarian lingkungan itu juga akan bermanfaat bagi generasi berikutnya. Jadi dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu harapkan setiap anak-anak itu dapat memahami bagaimana reaksi dari proses fotosintesis beserta pigmen dan enzim yang berperan di dalamnya. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menghubungkan bagaimana pengaruh cuaca ekstrim yang berdampak pada proses fotosintesis. Dan yang terakhir, dari materi yang kalian pelajari hari ini, diharapkan kalian itu dapat memberikan argumen tentang bagaimana cara menanggulangi dampak dari perubahan iklim atau cuaca ekstrim terhadap laju fotosintesis. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih itu cuaca ekstrim. Jadi kita simak dulu ya videonya agar pemahamannya bisa terlihat.
satunya yang paling berdampak. Nah, dari video tersebut, permasalahan apa saja yang berkaitan dengan penghambatan laju fotosintesis pada tumbuhan? Dari anak-anak, ada yang bisa jawab? Ya, Yuka, silakan. Di sini ya Bu, kalau menurut saya dari video yang tadi, masalah yang bisa menjadi penghambat dari fotosintesis itu adalah masalah kekeringan. Ya, masalah kekeringan. Ya, lagi, ada yang ingin menambahkan pendapat Yuka? Ya, saya seperti cuaca yang ekstrim, hujan. Oh ya, benar ya, Nana. Jadi umumnya dari reaksi kimia proses fotosintesis yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya itu, poin utama dari cuaca ekstrim yang mempengaruhi laju fotosintesis itu umumnya berkaitan dengan suhu udara yang panas, di mana kekeringan itu berdampak pada ketersediaan air yang sedikit, kemudian kemungkinan juga penutupan stomata karena cuaca yang panas akan meningkatkan suhu, di mana stomatanya itu menutup untuk menghindari proses transpirasi dari tumbuhan seperti itu. Kemudian hujan, jadi hujan yang berkepanjangan seperti itu akan mendorong unsur hara dalam tanah itu cenderung hilang atau berpindah ke tempat yang lain seperti itu. Kemudian menurut kalian nih, bagaimana hubungan antara cuaca ekstrim dengan laju proses fotosintesis dari tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, Yuka. Jadi mungkin hubungannya ketika suhunya panas itu jadi kan kering, jadi tanaman itu jadi gampang lari, jadi itu bisa menghambat proses fotosintesis. Ya, benar sekali. Mungkin lagi satu ada? Ya, Agus silakan. Jadi mungkin kita bisa menyesuaikan tanaman yang akan kita tanam dengan lingkungan kita itu. Ya, benar ya, Nana. Jadi ini berhubungan juga. Jadi pada fotosintesis ini sebenarnya itu bergantung pada wilayah. Jadi tanaman itu akan terbagi menjadi 3, ada tanaman C3, C4 dan juga CAM. Nah, C3 itu umumnya tidak adaptif terhadap lingkungan dengan suhu yang panas, itu ekstrim dan intinya. Kemudian ada tanaman C4 dan juga CAM, dia cenderung adaptif. Jadi laju fotosintesis itu umumnya tidak akan terhambat pada tumbuhan yang lebih adaptif terhadap suhu yang panas atau kekeringan. Kemudian yang terakhir, dari apa yang kalian pahami dari proses fotosintesis, kemudian cuaca ekstrim itu apa, dan yang terakhir itu bagaimana hubungan antara fotosintesis dan juga cuaca ekstrim. Menurut kalian bagaimana cara penanggulangan yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ada yang bisa memberi pendapat? Ya, Yuka, silakan. Mungkin bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut adalah kita tuh mencari cara di mana kita bisa menyesuaikan jenis tumbuhan yang akan kita tanam. Misalnya tanaman yang bisa kita di tempat kering seperti kaktus itu bisa ditanam di tempat yang ada airnya dikit, sedangkan misalnya seperti padi itu lebih baik ditanam dengan di tempat atau di lingkungan yang memiliki kadar air yang banyak. Ya, benar sekali ya, Yuka. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah seperti. Ya, sudah. Kita lanjutkan ke di sini penekanan tentang hubungan cuaca ekstrim dengan laju fotosintesis. Nah, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, cuaca ekstrim itu akan menghambat ketersediaan air dan juga umumnya penutupan stomata. Itu merupakan poin inti dari hubungan antara cuaca ekstrim dengan laju fotosintesis. Jadi hanya pada 2 cuaca ekstrim, yaitu hujan yang berkepanjangan dan juga kekeringan. Nah, untuk selanjutnya, jika pemahaman kalian sudah mulai terbentuk di sini, Ibu akan memberikan sesi diskusi. Jadi Ibu akan membagi kelompok ini menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan juga kelompok 2, di mana kalian di sini dapat berkolaborasi atau saling memberikan pendapat dan argumen tentang permasalahan yang sudah Ibu tampilkan pada QR code berikut. Jadi anak-anak bisa men-scan
berikut dan mengerjakan RKPD yang sudah Ibu sediakan. Jadi nanti untuk masing-masing kelompok bisa memberikan pendapatnya pada QR kode berikut ini. Jadi apabila dari antara anak-anak itu mengalami kendala dalam mengerjakan soal-soal yang terdapat pada QR kode berikut ini, anak-anak dapat bertanya kepada ibu dan nanti ibu akan memberikan kalian atau mengarahkan kalian bagaimana cara mengerjakannya. Mungkin bisa dipandu untuk setiap kelompok. Siapa ketuanya untuk kelompok 1? Yukai. Oh, Yuka ya. Yuka. Untuk kelompok 2? Suka. Untuk scan kodenya ada yang mengalami kendala? Tidak, Tidak. Mungkin agar lebih bagus ya kolaborasinya, mungkin bisa berbalik, yang ada di depan bisa berbalik ke belakang. Gimana? Dari kelompok 2 ada masalah? Yang baik, kelompok 2 aman ya. Kelompok 1 ada yang mengalami kendala? Aman dulu. Jangan tanya. Aman. Jadi anak-anak untuk yang di web ini kalian hanya mengirimkan permasalahan yang kalian temukan, kemudian hipotesisnya apa dan juga upaya penanggulangannya bisa dikirimkan di sini. Untuk yang komentar di bawah QR kode itu bisa kalian ketikkan sudah membaca ibu. Baik Ibu. Nah, setelah kalian memberikan hasil analisis kalian, nanti jangan lupa ya untuk masing-masing kelompok itu menyiapkan satu pertanyaan untuk mengecek apakah anggota kelompok dari kelompok yang lain itu memahami apa yang kalian paparkan atau belum, seperti itu. Baik Ibu. Ada masalah? Nggak bisa logik ya. Bisa langsung ditulis. Ya, jawabannya ditulis. Baik anak-anak, jika kalian sudah selesai mengerjakan, nanti bisa menginformasikan kepada ibu ya. Nanti kalau ada masalah, kalian bisa panggil lagi. Ya, kenapa? Agus? Varietas itu apa? Varietas itu berada di bawah spesies. Jadi umumnya spesies itu akan terbagi menjadi beberapa varietas. Nanti ada contohnya itu kayak mangga, ada mangga bermanis, mangga golek. Nah, itu varietas namanya. Terima kasih. Bu Wahyu nakal Bu. Boleh bantu temannya ngerjain tugasnya ya. Bantu nanti biar sama-sama paham materinya. Ya, nggak apa-apa.
mungkin bisa nanti bisa dibantu sama rekan saya. Iya. Nanti Agus bantu Wahyu ya. Siap Ibu. Ya, sudah. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 1 gimana? Sudah? Sudah Ibu, baru selesai. Ya, sudah. Jadi untuk kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan dimulai dari kelompok 1. Siapa yang bakal jadi juru bicara? Yuka. Ya, Yuka silakan presentasikan hasil diskusinya. Di sini aja. Ya, boleh berdiri. Ada di depan. Mau di depan boleh, di depan. Teman-teman. Ya. Mau sama teman-teman atau sendiri aja? Dari sini aja. Ya, dari sini aja boleh. Nah, jadi izin sebelumnya teman-teman atas kesempatannya. Kelompok 2 jangan lupa catat ya apa yang dikasih tahu sama Jadi izin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, jadi dari artikel yang sudah diberikan kita tadi, kami dapat membuat suatu masalah, yakni apa yang terjadi pada proses fotosintesis ketika suhu lingkungan sangat tinggi. Lalu ada juga hipotesis yang kami buat, yaitu peningkatan suhu lingkungan secara ekstrim akan menurunkan laju fotosintesis pada tanaman. Nah, lalu hasil dari hipotesis yang kami dapatkan dan dapat kami simpulkan adalah mengingat pentingnya fotosintesis dalam siklus kehidupan bumi dan dampak signifikan perubahan iklim terhadap suhu global, maka perlu dilakukan upaya-upaya adaptif dan mitigasi untuk mengatasi penurunan laju fotosintesis akibat panas ekstrim. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap suhu yang tinggi. Pengembangan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap suhu tinggi menjadi sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim yang terus meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa penanaman varietas unggul yang tahan terhadap tekanan suhu iklim dapat mencegah penurunan produktivitas, terutama pada tanaman padi. Sebuah studi menemukan bahwa genotype dari Mekoga memiliki toleransi yang lebih baik terhadap suhu tinggi dibandingkan dengan genotype lainnya seperti 1PB, seperti IPB 4S, yang menunjukkan penurunan fertilitas polen yang signifikan akibat tekanan suhu yang tinggi. Penelitian ini juga mencatat bahwa karakteristik morfofisiologi tanaman seperti jumlah anakan dan bobot buah sangat dipengaruhi oleh suhu, sehingga pemilihan varietas yang tepat sangat krusial untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, pengembangan varietas baru yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan ekstrem merupakan angka yang strategis untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Mungkin sekian dari hasil diskusi yang dapat kami. Mungkin dari hasil diskusi yang dapat ini kami memiliki pertanyaan untuk kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2, bagaimana sih mekanisme tanaman varietas tahan kekeringan dapat bertahan hidup di dalam kondisi minim air? Terima kasih. Ya, makasih untuk Yuka ya udah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin bisa dari kelompok 2 bisa didiskusikan. Kami izin diskusi dulu. Ya. Dari kelompok 2 ada yang dipahami dari pemaparan Yuka? Nanti kelompok 1 juga siap-siap ya. Kelompok 2 akan memberikan saran ke kanan. Sudah siap Ibu? Agus semangat banget ya. Jelas Ibu. Harus semangat kita belajar Ibu. Ya. Teman-teman yang lain juga harus semangat. Satu.
2 untuk kelompok 1 bisa satu sharing ya materinya. Katanya tadi kan Wahyu ada belum dipahami, Agus bisa sharing juga ke Wahyu biar sama-sama Yang bisa. mana waktu itu? Ya dari kelompok 2 udah selesai diskusinya nak? Ya. Mungkin bisa disampaikan hasil diskusinya ke kelompok 1. Kelompok 1 bisa. Saya juga cacat pasti. Siapa mau juru bicaranya? Hasil diskusinya atau Jawaban dari kelompok. Ya. Siapa yang mau? Dan terus silakan berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana mekanisme tanaman varietas tahan kekeringan dapat bertahan hidup dalam kondisi minim air. Nah, tanaman tahan kekeringan ini memiliki adaptasi khusus seperti sistem perakaran yang dalam untuk mencari sumber air, kemampuan untuk stomata untuk mengurangi penguapan air, dan mekanisme fisiologis yang efisien dalam mengelola air. Ya, gimana kelompok 1? Apa jawabannya sudah sesuai? Oh, jadi waktu bisa beradaptasi ya Iya. untuk juga fisiologisnya. Ya, Sudah sangat jelas itu. ya baik, benar ya. Jadi dari kelompok 1 menyatakan harus kita bisa menciptakan tumbuhan dengan varietas yang tahan kekeringan, ya sudah bagus untuk upaya penanggulangannya. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusi kalian. Baik. Jadi di sini perkenalkan saya Kelompok 1 dengerin. saya izin menyampaikan hasil diskusi kami dari jurnal atau publikasi sebagai Farma QR. Jadi yang kami dapatkan permasalahan itu yang pertama, mengapa suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat proses fotosintesis. Kemudian dari hasil itu kami mendapatkan hipotesis yaitu stres panas akan meningkatkan laju respirasi tanaman sehingga menurunkan laju proses fotosintesis. Nah, berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang kami buat, solusi yang kami berikan yaitu irigasi yang efisien seperti sistem irigasi tetes memainkan peran penting dalam menekan pengaruh cuaca panas terhadap laju fotosintesis tanaman. Sistem ini dirancang untuk memberikan air secara langsung ke zona akar tanaman dengan jumlah yang tepat dan pada interval waktu yang tertentu, sehingga mengurangi pemborosan air akibat penguapan dan aliran permukaan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan irigasi tetes dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 80-95%, yang sangat penting pada musim kemarau ketika ketersediaan air terbatas. Dengan menjaga kelembapan tanah secara optimal, irigasi tetes membantu mengurangi stres pada tanaman akibat kekurangan air, yang pada gilirannya mendukung proses fotosintesis yang lebih baik dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi pada pengaturan suhu tanah, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan akar yang sehat. Oleh karena itu, penerapan teknologi irigasi yang efisien seperti irigasi tetes sangat krusial dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi iklim yang ekstrim. Nah, jadi inti dari hasil diskusi kami itu teknologi irigasi yang efisien seperti sistem irigasi tetes dalam menekan pengaruh cuaca panas terhadap laju fotosintesis. Nah, dari hasil itu kami izin memberikan pertanyaan, yaitu apa itu irigasi tetes dan mengapa sistem ini dianggap lebih efisien dibandingkan sistem irigasi konvensional. Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan, kelompok 1 bisa berdiskusi dulu ya untuk menjawab pertanyaan.
dari penjelasan kelompok 2? Sebenarnya masih bingung nih Bu tentang irigasi tetes itu Bu. Kayak gimana gitu irigasi tetesnya? Ya, itu di tetesin atau gimana Bu? Ya benar ya, sesuai namanya itu dari apa yang dijelaskan sama Suka tadi, irigasi tetes itu tentunya itu meneteskan air secara perlahan. Namunnya kan pada wilayah atau lahan pertanian yang umumnya berada pada iklim yang tropis ya, ada musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau itu ketersediaan airnya kurang, jadi irigasi tetes ini itu teknologi terbarukan di mana nanti para penanti itu akan menyambungkan semacam selang kecil pada bagian atau daerah tertentu di sekitar sistem perakaran dari tumbuhan tersebut, di mana aliran airnya itu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jadi tujuan biar nggak terlalu banyak air yang mengaliri tumbuhan tersebut adalah yang pertama, biar unsur hara seperti pupuk yang diberikan itu tidak hanyut ke wilayah yang lain seperti itu. Kemudian juga menghemat ketersediaan air tentunya. Seperti itu aku. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Sudah selesai Bu? Ya. Dari kelompok 1 siapa yang mau? Ya, silakan Ayu. Kelompok 2 silakan disimak. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, saya ingin menjawab apa itu irigasi tetes. Irigasi tetes adalah metode penyiraman tanaman dengan meneteskan air secara perlahan dan langsung ke zona perakaran tanaman. Sistem ini lebih efisien karena air disalurkan secara perlahan ke akar tanaman sehingga mengurangi penguapan dan perkolasi air ke lapisan dan tanah yang lebih dalam. Seperti itu. Kalau saya terima, terus kelompok 2. Kelompok 2 gimana, bisa? Bisa. Ya. Jadi dari apa yang kalian diskusikan itu menyimpulkan bahwa solusinya sudah terbarukan dan bagus ya. Jadi yang pertama dari kelompok 1 itu menyampaikan penciptaan atau membentuk varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan juga itu bagus. Dimana pembuatan varietas itu juga akan menggunakan prinsip bioteknologi modern seperti rekayasa genetika. Nah, untuk kelompok 2 juga udah bagus supaya penanggulangannya dengan membentuk irigasi tetes. Jadi untuk selanjutnya, jika pemahaman kalian sudah terbentuk dengan bagus nih, mulai dari apa itu fotosintesis, kemudian apa itu cuaca ekstrim, dan juga hubungan antara cuaca ekstrim dan laju fotosintesis, selanjutnya kalian akan Ibu berikan post-test. Jadi pada post-test ini terdiri dari 10 soal yang berkaitan dengan apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kalian bisa scan terlebih dahulu kode berikut, kemudian identitasnya itu diisi nama dan juga nomor absen masing-masing. Nah, jawablah dengan benar dan tepat. Jadi nilai yang kalian peroleh pada saat jawab tes ini akan Ibu kirimkan nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai. Ini sendiri-sendiri Bu? Iya, sendiri-sendiri. Dari masing-masing siswa diharapkan menjawab sendiri ya. Tidak boleh bekerja sama. Jadi di sini Ibu akan melihat bagaimana kalian pemahamannya sejauh apa. Ya mungkin dari kelompok 2 Nur bisa berbalik dulu. Yep. Jawab soalnya. Gak boleh dong. Kerjain sendiri ya. Bagus kalau benar. Sudah selesai Bu? Beneran udah selesai. Satu soal. Ya. Ada yang terkendala untuk masuk ke webnya? Tidak Ibu. Suka kenapa suka? Ya, Tidak ada tulis masuk ya. Coba diklik ulang ya. Coba ini rekas. sudah. Ya. Silakan ya.
Jadi ngulang ini. Kasihnya dulu ya nggak apa, pelan-pelan aja. Gitu. Kok kan reverse ini? Kok kan reverse? Itu dulu. Aduh, salah. Pelan-pelan baca soalnya. Saya nyebrang tuh, sinyalnya jelek. Ya nggak apa, nanti nilainya yang terakhir dimasukin. Yang penting kerjakan secara mandiri ya anak-anak. Kok kerja lagi? Aduh, jelek tuh abis saya. Aduh. Ya pelan-pelan aja nanti. Iya Bu, terima kasih. Kalau ngerjain postes jangan tegang ya anak-anak, aman kok nilainya pasti bisa. Kalau udah memahami apa yang kalian pelajari sebelumnya pasti aman. Ih Wahyu gimana? Aman? Salah satu ibu. Yang apa? Kita lebih berfokus dari benarnya pemahaman. Nurul aman? Bisa. Ya nanti kalau pemahaman kalian belum di beberapa materi atau di salah satu materi, bisa menanyakan ke temannya yang lebih paham ya. Bisa nanya ke Suka, bisa nanya ke Agus. Bu, saya udah selesai. Ya. Wih, kau udah ya? Ya, tungguin dulu temannya, belum selesai. Oh, cuci. Udah selesai Bu? Ya, saja loh teman-teman. Suka udah selesai? Sudah. Sudah. Untuk Nurul sama Agus gimana? Belum ya Bu, lagi boy Bu. Sudah. Udah Bu. Sudah. Sudah. Ya, jadi kalau semua udah selesai mengerjakan postesnya, di sini Ibu ingin mengetahui gimana kesan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk itu bisa di-scan ya dulu kode yang udah ditampilkan, nanti isi bagaimana perasaan kalian, apakah senang atau tidak. Kemudian kalian isi juga bagaimana kontribusi kalian selama bekerja dengan kelompok masing-masing. Dan yang terakhir, materi apa yang sulit kalian pahami selama proses pembelajaran ini. Sudah Bu. Ya sudah, Ibu tunggu temannya ya. Iya Bu. Yang lain sudah? Udah ibu. Sudah. Untuk Rasti sama Yuka udah? Nurul? Sadil udah? Sudah ya? Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, sudah berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan kalian bulanan harian. Jadi persiapkan diri dengan baik ya. Persiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, dan tidur yang cukup seperti itu. Jadi nanti kalian harus tetap bersemangat agar nilainya bagus.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup kelas hari ini? Saya Bu. Ya, itu kan udah. Oh iya. Sistem ulangannya gimana Bu? Sistem ulangannya itu kita esai sebanyak 2. Ya, esai. Tapi tidak beranak, aman. Nggak ada kisi-kisinya. Kisi-kisinya sesuai apa yang Ibu paparkan tadi. Ya, Agus, Gimana gimana? tadi Bu? Udah diwawancari. Ya. Makasih atas pertanyaannya. Untuk ketua kelas mungkin bisa menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdiri. Bagi teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa dapat Naturang Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang.